menyaksikan live streaming. Dan kita kembali lagi nih di acara podcast pada malam hari ini bersama narasumber kita. Nah, salah satu alumni Universitas Jember yang sangat berprestasi. Nah, ini dia Mas Diar. Selamat malam Mas Diar. Selamat malam Mas Afan dan Kak Uji Lover. Ya, terima kasih Mas atas partisipasinya dan bersedia bergabung bersama Kak Uji ya di podcast pada malam hari ini. Ya, sebelumnya nih teman-teman bakal saya informasikan terkait CV atau beberapa informasi terkait Mas Diar. Jadi Mas Diar ini nama lengkapnya adalah Rahmat Budiarto. Nah, ada gelarnya Dr. Rahmat Budiarto, SP, MSI. Nah, Mas Diar ini lahir di Jember bulan April tanggal 10 tahun 1993. Nah, saat ini masih single, Mas ya. Nah, dan Mas Diar ini S1-nya di Universitas Jember dan S2 serta S3-nya di IPB. Nah, kebetulan sekali Mas Diar ini istimewa karena mendapatkan nilai sempurna cum laude dari S1, S2, dan S3 gitu Mas ya. S1 dengan predikat nilai 39,3, 393, dan S2 4, dan S3 juga 4. Ini keren banget nih. Hampir sempurna gitu Mas ya. Nah, oke kita sapa dulu Mas Diar, bisa mendengar suara saya? Ya, bisa Mas. Oke, Halo, Mas Diar Assalamualaikum ini. warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Waalaikumsalam. Nah, Mas ini kondisi di mana nih Mas? Sekarang di mana nih? Ini sedang di rumah Jember. Oh, Kebetulan di sedang rumah mudik Jember. karena pandemi. Wah, oke. Ya, walaupun sedikit malam, tapi masih semangat, Mas, ya? Masih semangat. Ya, ini jadi kemarin itu ada yang sempat titip pertanyaan ke saya terkait tips dan motivasi nih buat studinya Mas Diar. Ini mungkin bisa bagi cerita atau resep caranya jadi mahasiswa sukses studi S1 sampai S3 tepat waktu dan predikat cum laude itu gimana sih Mas caranya? Mungkin Mas Diar bisa sharing-sharing. Oh ya, jadi sebenarnya awal itu memang tidak terbayangkan bisa langsung lanjut kuliah dari SMK karena kendala ekonomi, jadi memutuskan untuk sekolah di SMK dengan harapan bisa dapat skill dan punya skill sehingga bisa dijual dan uangnya bisa ditabung, nanti dari tabungan itu bisa dilanjutkan untuk kuliah. Itu cerita awalnya. Ketika masih di SMK awal-awal, tapi lambat laun ketika sudah mau lulus, sudah mulai dibimbing oleh para guru-guru di SMK N5 Jember, akhirnya sudah menemukan cara bagaimana caranya kuliah gratis, yaitu dengan cara beasiswa. Nah, sebelumnya saya melamar 2 jenis beasiswa. Beasiswa yang pertama, beasiswa bidik misi, di Fakultas Pertanian juga, Universitas Jember. Lalu, saya belum rezeki dari beasiswa bidik misi, tapi tidak patah arang, saya melanjutkan mendaftar lagi di program beasiswa unggulan. Penyelenggaranya adalah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, namun di sebagai panitia yang seleksi itu diamanahkan kepada Fakultas Pertanian Universitas Jember. Pilihannya hanya ada 2 program studi, agroteknologi dan agribisnis. Sehingga saya lebih condong ke agroteknologi dan saya memilih untuk memutuskan masuk di program studi agroteknologi pada tahun 2011. Oke, berarti studi dari awal sampai akhir Mas Diar dengan prestasinya mendapatkan beasiswa kuliah, berarti ibaratnya gratis dari S1 sampai S3 gitu Mas ya? Dapat beasiswa gitu Mas ya? Iya benar. Jadi kalau beasiswa pertama, beasiswa unggulan itu ada sedikit yang berbeda dengan beasiswa bidik misi. Kalau beasiswa bidik misi kan sudah gratis UKT, gratis UKT dan mendapatkan tunjangan biaya hidup. Nah, namun untuk beasiswa unggulan itu sama-sama gratis
biaya sekolahnya, hanya saja tidak mendapatkan biaya hidup. Tapi ada skema yang lebih menarik lagi. Jadi dari beasiswa unggulan di Fakultas Pertanian Universitas Jember itu punya skema untuk belajar ke luar negeri. Nah, kebetulan saya yang menjadi salah satu perwakilan dari Agrotech untuk pertukaran pelajar selama 1 tahun di Kasetsat University Thailand di program studi hortikultura. Nah, itu juga berkat dari beasiswa unggulan yang dikelola oleh Fakultas Pertanian Universitas Jember. Oke, jadi sampai ke luar negeri juga pun juga dengan prestasinya Mas Diar sendiri gitu ya. Wah, luar biasa sekali nih teman-teman ya. Nah, Mas kalau boleh tahu nih Mas ya, Mas kan dari awal sampai akhir dapatkan prestasi, dapat beasiswa dan pembiayaannya sudah digratiskan ibaratnya seperti itu Mas ya. Nah, ini yang melatar belakangi Mas Diar itu kok masih semangat dari S1, S2, S3 yang cenderung biasanya pertanian kan notabene itu kayak lulusnya sulit dan banyak praktikum dan lain sebagainya. Mas Dian kok bisa semangat banget dari S1 sampai S3 ini apa Mas yang bikin semangat Mas Dian sampai sebesar itu gitu Mas? Oh, jadi ya kembali lagi, jadi kan kebetulan saya berasal dari keluarga yang prasejahtera dan punya keinginan untuk merubah nasib, sehingga menurut saya jalan yang bukan paling mudah, tapi paling realistis untuk ditempuh adalah dengan jalur pendidikan. Jadi Oke. ya ini mau tidak mau kita harus serius sama jalur ini, karena saya tidak punya banyak pilihan. Oh, Jadi ya sudah, saya sekalian saja saya uh, fokus untuk menyelesaikan studi dengan baik. Kenapa dengan baik? Karena saya pengen studi lanjut. Jadi karena kalau pengen studi lanjut, pengen dapat beasiswa lagi, berarti kan harus ada hal yang dijual. oke. Iya, benar Nah, banget. apa hal yang bisa dijual dari diri ini? Ya, misalnya akademiknya harus bisa dijual, atau kalau perlu punya sertifikat kemampuan bahasa, atau pengalaman ke luar negeri. Nah, itu sudah mulai harus dipersiapkan dari berproses di Universitas Jember. Dan tidak perlu khawatir, jadi Universitas Jember itu semua fakultas ya, tapi terlebih lagi fakultas kita, Fakultas Pertanian, itu sangat memfasilitasi. Jadi kan banyak hal yang bisa dilakukan, banyak hal positif yang bisa dilakukan di sana. Kegiatan pertukaran pelajar nggak cuma untuk dosen, untuk mahasiswa pun banyak. Dan dukungannya pun juga nggak setengah-setengah gitu. Jadi sangat percuma kalau cuma jadi mahasiswa yang biasa-biasa aja, kuliah pulang, jadi sangat Kupu-kupu Mas ya. percuma. Jadi mumpung iya kupu-kupu, jadi percuma banget. Harus bisa dimanfaatin. Nah, oke nih. Ini Mas kan dari S1 sampai S3 Mas ya. Nah, perannya orang tua, teman, kemudian dosen dalam keberhasilan studinya Mas Diar ini seperti apa Mas? Menanggapi prestasinya Mas yang luar biasa ini. Uh, Sebenarnya pencapaian saya pada titik ini merupakan akumulasi kebaikan dari semua pihak. Yang pertama, keluarga saya, orang tua saya yang selalu mendukung, baik secara moral, doa, dan restu, dan juga didukung oleh keluarga besar di Jember. Untuk lingkungan akademik, saya mendapatkan banyak sekali dukungan, surat rekomendasi, kemudahan mendapatkan informasi dari para Bapak Ibu dosen di Fakultas Pertanian Universitas Jember pada khususnya dan Universitas Jember pada umumnya. Jadi tanpa dukungan dari beliau-beliau itu rasanya tidak mungkin berada pada tahapan seperti ini. Tidak lupa juga teman-teman ya yang menyeimbangkan ritme sebagai mahasiswa. Jadi kadang kan kita kalau lagi capek ngurusin skripsi, laporan praktikum yang banyak banget. Nah, itu perlunya teman-teman untuk cari hiburan. Saling support gitu Mas ya. Ya, saling support. Jadi tanpa semuanya tidak akan bisa berada pada titik ini. Sehingga saya mengucapkan terima kasih kepada semuanya. Oke. Ya, mungkin Mas boleh tanya nih,
kira-kira kan banyak nih kan informasi beasiswa-beasiswa di luar sana. Cuman kadang-kadang itu teman-teman mahasiswa itu males untuk cari informasi. Jadi lebih asik untuk ikut kegiatan, kemudian kuliah pulang seperti itu saja. Nah, caranya untuk mendapatkan atau lebih unggul dan menjadi prioritas untuk mendapatkan beasiswa itu caranya dengan apa, Mas? Jadi kan banyak tuh. Biasanya kan beasiswa itu kan ada penjaringannya. Beberapa mahasiswa yang terpilih saja untuk bisa masuk ke beasiswa itu. Nah, kan banyak persyaratannya juga tuh, Mas. Nah, cara ampuhnya apa, Mas, tuh biar apa ya, pasti dipilihnya gitu, Mas. Maksudnya resep khusus dari Mas Diar ini apa biar lebih didapat beasiswa gitu, Mas? Oh ya, jadi sebenarnya tidak ada trik khusus atau ramuan khusus dalam mendapatkan beasiswa. Sama aja Oke, seperti yang lain, tapi yang penting pertama niat, yang oke. kedua usaha gitu. Jadi punya niat aja nggak usaha keras itu juga percuma. Oh iya Kalau benar. memang dari awal sudah memetakan ingin studi lanjut, saya sarankan pertama harus punya komunikasi yang baik dengan para dosen pembimbing ataupun dosen lainnya. Karena surat rekomendasi dosen itu merupakan salah satu dari banyak persyaratan untuk kita bisa melamar beasiswa. Itu secara formal. Secara informalnya, apabila kita dekat dengan Bapak Ibu dosen, informasi beasiswa kan biasanya dari mulut ke mulut dari jejaring dosen kita. Sehingga bisa menguatkan posisi kita sebagai anak bimbingnya ataupun mahasiswanya untuk mendapatkan rekomendasi. Jadi jangan hanya menganggap dosen itu hanya kita datang di mata kuliahnya, kemudian kita mengerjakan tugas-tugasnya, itu tidak demikian. Tapi harus bisa menjalin eh, hubungan yang baik lah, silaturahmi yang baik dengan Bapak Ibu dosen. Kalau perlu, misalkan masih kurang info dari dosen, harus dekat dengan jaringan alumni, harus dekat dengan kakak-kakak kelas, harus dekat dengan organisasi mahasiswa di bidang yang adik-adik tuju. Misalkan untuk beasiswa, biasanya di tingkat universitas itu organisasi mahasiswa apa sih yang biasanya mengelola info beasiswa ini. Tapi setidaknya akan banyak sekali bertebaran di dunia maya. Setidaknya untuk pasca sarjana, yang saya tahu, itu yang pertama, yang paling sering mengadakan seleksi dari LPDP. Oke, LPDP, Mas ya. Nah, yang kedua dari beasiswa yang kemudian saya dapat yaitu PMDSU, Program Magister Doktor untuk Sarjana Unggul. Setidaknya adik-adik keep in touch saja dengan dua jenis beasiswa ini dulu, pelajari bagaimana cara alur mainnya, pelajari apa saja yang dibutuhkan, dan persiapkan apa saja yang dibutuhkan. Kalau untuk triknya bagaimana? Triknya ya tidak perlu membandingkan adik-adik dengan yang lain, cukup jadi versi terbaik dari adik-adik. Tapi ya jangan malas gitu. Jadi kalau kata-kata awalnya sebenarnya banyak informasi beasiswa tapi malas mau nyari, nah itu sudah salah, salah di depan karena malasnya. Hmm. Ya berarti emang yang paling penting itu niat, kemudian relasi, dan emang dari keinginan sendiri untuk mendapatkan Benar, informasi itu gitu ya. Oke, benar, benar, benar. ya, ya benar banget. Nah ini sangat bermanfaat sekali nih buat Kak Uji Lovers. Tentunya dari mahasiswa-mahasiswa yang saat ini masih semester awal dan semester akhir, kalau misalnya ingin mendapatkan beasiswa sesuai dengan uh, prestasinya Mas Nadiar, nah mungkin ini bisa jadikan inspirasi gitu ya, sama masukan untuk Kak Uji Lovers yang saat ini lagi penonton. Oke, selanjutnya Mas, ini dari sekian banyak studi atau bidang keilmuan nih, Mas Diar kenapa mengambil bidang pertanian? Kenapa kok tidak bidang yang lain? Mungkin apakah ada cerita khusus atau uh, keinginan khusus dari Mas Diar untuk mengambil studi itu, Mas? Mungkin bisa diceritakan. Oh, jadi yang pertama karena memang berangkatnya dari SMK dulu sudah terlanjur bermain di area pertanian gitu. Jadi Oke. saya rasa agar ilmunya tidak
mengulang dari nol agar masih punya basic dan linearitas, sehingga saya putuskan untuk masuk di Fakultas Pertanian. Sebenarnya minat saya pada saat itu justru ke peternakan, Iya ya, peternakan tapi Mas ya. karena memang tidak ada pilihan, ya jadi karena memang pilihannya hanya dua, agribisnis ataupun agroteknologi. Nah, sehingga yang paling mendekati dengan minat selain peternakan adalah budidaya tanaman. Sehingga saya mengambil budidaya tanaman atau agroteknologi itu. Iya, iya, iya. Oke, oke. Baik, jadi memang dari basicnya dari awal memang berkecimpung di dunia itu dan akhirnya langsung sekalian gitu Mas ya, S1 dan S2 sampai Iya, S3. jadi biar Biar tidak sekalian setengah-setengah lah, basah, ya biar nyemplung sekalian gitu Mas basah. ya. Ya. Oke, oke, oke. Oh iya, Mas Diar saat ini kira-kira aktivitasnya apa Mas? Kalau aktivitasnya masih, yang pertama, sebenarnya masih dalam kontrak ada proyek iklan yang masih belum Iya, selesai dan sedang proses juga untuk eh, tes lanjutan sebagai dosen CPNS 2019 oke. dan kalau freelance-nya ya inilah apa bantu teman-teman Bapak Ibu yang masih studi terkait dengan syarat-syarat studi seperti pendampingan menulis makalah ataupun membantu dari segi translate dari bahasa Indonesia ke bahasa Inggris dan sebaliknya. Jadi untuk mengisi waktu luang aja. Oke, oke, oke. Jadi memang sudah ada kegiatan yang sangat mengarah ke itu Mas ya, dosen Mas ya berarti ya. Iya, kebetulan karena beasiswa PMDSU itu biasanya ditujukan untuk sebenarnya dulu latar belakangnya adalah untuk percepatan jumlah dosen bergelar S3. Hmm, Peningkatan jumlah dosen bergelar S3 di Indonesia. Tujuannya itu diselenggarakan beasiswa PMDSU. Sehingga diharapkan sekalipun tidak jadi dosen, mungkin biasnya adalah menjadi peneliti gitu. Tapi sama-sama sudah bergelar S3 sehingga kualitas riset di Indonesia, kemudian jumlah tenaga pengajar yang bergelar doktor di Indonesia itu semakin meningkat. Sebenarnya visinya beasiswa PMDS itu seperti itu. oke, oke. Oh iya Mas, ini kan Mas Diar kan memang lahir di Jember. Nah, domisilinya juga di Jember. Nah, dari S1 juga di Jember juga nih. Nah, kira-kira Mas Diar ada rencana untuk mengabdi di Jember, khususnya di Universitas Jember, apa enggak nih Mas kira-kira? Kalau misalnya ada tawaran atau kegiatan yang diselenggarakan Universitas Jember terkait dengan studi pertanian nih, kira-kira Mas Diar gimana nih anggapannya? Oh, saya sangat mendukung yang pertama dan kedua kapanpun saya dibutuhkan, apalagi alma mater saya ya Fakultas Iya. Pertanian Universitas Jember pada khususnya ataupun Universitas Jember pada umumnya, kalau misalkan membutuhkan sedikit eh, banyak sumbangsi tenaga ataupun waktu, saya sangat siap untuk membantu. Gitu. Oke, siap berarti Mas ya. Nah, Siap-siap. oke. Nah, ini sangat ada berita gembira nih, berita yang sangat eh, ditunggu-tunggu nih sama teman-teman KUJ Lovers yang eh, sudah paham benar tentang top recordnya Mas Diar. Nah, ini semoga memang benar Mas Diar bisa masuk lagi ke Universitas Jember, bisa ngabdi dan bersama-sama nularin ilmunya yang sangat bermanfaat buat KUJ Lovers yang saat ini masih kuliah. Ini sangat ditunggu-tunggu. Nah, oh ya Mas, ini dari kami pengen tanya nih ke Mas Diar. Nah, Mas Diar ini kira-kira ada hal yang ingin disampaikan khususnya buat mahasiswa yang saat ini lagi berjuang di tengah new normal, kondisi yang New sangat normal. ya new normal. Nah, kondisi seperti ini serba online seperti ini, kira-kira ada pesan khusus dari Mas Diar apa enggak? Monggo Mas. Ya, untuk adik-adik yang sedang berjuang, pejuang skripsi nih biasanya. Pejuang Nah, iya skripsi benar. merangkap pejuang beasiswa. Jadi Nah, pejuang skripsi dan scholarship hunter biasanya kalau tahun-tahun terakhir itu.
Nah, itu ya mungkin saya hanya bisa berpesan, yang pertama sing sabar, jadi sabar, dan yang kedua semangat lah. Jadi gunakan kesempatan new normal atau tatanan dunia baru ini sebagai ajang untuk mempercepat kemulusan studi ya. Jadi kan misalkan kalau dulu sidang kan harus tatap muka, mungkin Iya, kita benar. nervous atau derdek gitu. Jadi kalau dengan Zoom ataupun dengan aplikasi, mungkin itu bisa menjadi sedikit lebih mudah. Jadi jangan dilewatkan kesempatan-kesempatan seperti ini. Jadi tetap Oke. semangat, rajin komunikasi sama pembimbing. Kalau tidak paham akan sesuatu, jangan disimpan sendirian. Lebih baik ditanyakan kepada teman, kakak tingkat, dosen. Tidak harus dosen pembimbing saja, tapi kalau punya kenalan dosen yang lain juga bisa kan, barangkali bisa dijadikan second opinion ataupun bahan pertimbangan. Jadi pokoknya jangan diem lah, jangan diem membatu, bingung mau ngapain gitu, itu sangat teramat membuang waktu. Oke, siap. Nah, ini masukan yang sangat keren sekali nih. Semoga bermanfaat buat Kak Uji Lovers nih. Oh ya, Mas, ini kebetulan nih ada teman-teman yang tanya, yang Kak Uji Lovers Iya, yang iya. pengen tanya ke Mas Diar. Nah, ini dari akun Kak Ros ya. Nah, tanya dong, sosok inspirasi yang membuat Mas Diar berjuang sejauh ini siapa? Jadi siapa, Mas? Orang yang menjadikan Mas Diar bisa maju atau berjuang sejauh ini. Mungkin ada, Mas? Jadi Ya. the man behind the scene itu ya orang tua, kedua orang tua. Jadi ayah ibu yang dijadikan suatu apa ya, suatu fokus. Jadi kebetulan karena ini membahagiakan kedua orang tua, itu dia yang harus diusahakan adalah perjuangkan dari segi akademik. Jadi the man behind the scene adalah kedua orang tua. Oke, siap. Berarti memang begitu besarnya power orang tua untuk Benar-benar. langkah Mas Diar sejauh ini gitu ya. Nah, ini buat Kak Uji Lovers, jangan lupa nih, orang tua deh power yang luar biasa buat masa depan dan studi kita. Nah, oke, lanjut ke pertanyaan selanjutnya nih, Mas. Mas Diar ini pernah merasakan jenuh apa tidak, Mas? Kok sekolahnya terus nggak puyeng gitu, kata dari Buluh ini. Pertanyaan dari Buluh. Kira-kira pernah merasa di posisi titik terendah atau jenuh banget gitu terkait studinya, pernah nggak, Mas? Terus kalau misalnya pernah, caranya biar uh, dapat mood booster lagi ini apa, Mas, kira-kira? Biar semangat Oh lagi. ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya menyapa Bu Luputu dulu Oh ini. iya. Kebetulan pertama kali bertemu Bu Luputu ketika ada kegiatan di IPB. Pada saat itu Oke. Ibu Luputu mendampingi kontingen dari Universitas Jember dan kebetulan saya sebagai mahasiswa di sana yang masih di sana, jadi kita sempat ketemu dan ngobrol. Kalau untuk jenuh pasti ada dalam prosesnya, pasti ada kejenuhan. Tapi kembali lagi ya, karena saya sadar saya adalah penerima beasiswa dan beasiswa itu amanah, ada hak yang bisa saya panen, tapi ada kewajiban yang harus dibayarkan. Jadi kalau lagi jenuh-jenuhnya, ingat aja bahwa nanti tanggal muda beasiswa cair. Itu yang pertama. Oh, bener Terus banget nih, yang Mas. kedua, iya yang kedua, kalau lagi jenuh, karena saya hobinya ini budidaya ikan hias. Jadi saya suka Oh, ikan hias, iya. utamanya kayak cupang, lauhan dan arwana. Jadi mungkin mengusir stresnya dengan melihat hal-hal yang berbau dengan hobi atau kesukaan kita. Gitu. Tapi mood boosternya itu sih, ingat bahwa tanggal muda akan cair Cair beasiswanya. gitu, Mas. Jadi jangan jangan malas-malas lah. Nah, oke, siap. Nah, ini buat Kak Uji Lovers yang juga pejuang beasiswa dan pejuang kuliah studi sampai S3. Ini dikasih tips khusus nih buat dari Mas Diar. Kalau misalnya jenuh, langsung saja nih cari hobinya apa, cari hal yang menyenangkan, dan ingat, tanggal muda cair gitu, Mas ya. Iya, tanggal muda beasiswa cair. Cair gitu. Asal nggak ketunda. Kalau ketunda bingung, Mas, itu nanti.
kalau Kepending. ketunda kan hanya beberapa hari gitu, pasti Oh akan iya. cair gitu. Jadi it's okay. Oke, siap. Nah, mungkin sangat banyak sekali nih masukan, tips khusus dari Mas Diar. Semoga bisa bermanfaat untuk KUJ lovers gitu ya. Nah, terakhir nih Mas, mungkin Mas Diar bisa ngasih eh, kesan dan pesan untuk KUJ lovers, untuk KUJ. Jadi dari keluarga besar alumni nih, kira-kira ada yang perlu disampaikan apa enggak? Monggo Mas. Oh ya, yang pertama saya mengucapkan terima kasih karena sudah diberi amanah untuk gabung di acara ini Fitcast ya, video Iya, benar. Fitcast-nya KUJ, Keluarga Alumni Universitas Jember. Saya sangat bangga bisa menjadi bagian dari KUJ Universitas Jember. Dan meskipun saya pada saat studi di IPB kemarin, saya juga cukup sering ya gabung di acara alumni Fakultas Pertanian Universitas Jember Jabodetabek. Jadi setiap ada acara, bukan setiap ada acara, kalau ada acara dan kebetulan saya sedang tidak di kebun, ada waktu, jadi saya ikut gabung di acara tersebut. Pada prinsipnya, saya sangat bangga bisa menjadi keluarga alumni, dan saya berharap ikatan keluarga alumni ini yang pertama semakin kuat, yang kedua dapat banyak memberikan nilai guna untuk adik-adik yang sedang studi dan untuk kemajuan universitas. Jadi jaya selalu Universitas Jember. Terlebih fakultas saya, Fakultas Pertanian. Iya, oke oke ya. Terima kasih banyak Mas untuk Ya, masukannya sama-sama. dan sudah menyempatkan hadir dan bergabung di acara KUJ Mas. Dan mohon maaf apabila tadi ada sedikit kendala di awal dan Tidak semoga apa-apa. kedepannya Mas Diar juga semakin sukses terus dan Amin, mungkin amin, ya harapan Rabbal terbesar Alamin. dari kami bisa ngabdi juga deh bareng-bareng sama-sama kembali ke Universitas Jember. Kami sangat bahagia sekali kalau ada Mas Diar nih, khususnya dari pertanian nih, sangat nunggu-nunggu. Ya mungkin itu malam hari ini kesempatan yang sangat berharga sekali bisa bertemu dengan Mas Diar. Semoga menginspirasi banyak orang pada malam hari ini, menginspirasi banyak teman-teman Amin, dari amin. KUJ Lovers. Dan sampai jumpa di podcast selanjutnya. Saya Afan undur diri. Terima kasih banyak, Mas. Kita Sama-sama, terima kasih banyak. ya, terima kasih dan terima kasih juga buat KUJ yang sudah menyelenggarakan acara seperti ini, bisa menginspirasi banyak mahasiswa ini. Patut dilaksanakan terus nih dan perlu banyak evaluasi ke depannya supaya lebih baik lagi. Terima kasih. Saya ucapkan selamat malam, Mas. Semoga sukses. Ya, Selamat Assalamualaikum. malam. Ya. Waalaikumsalam.